Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kita tetap hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Sebab itu, marilah semakin hari kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam pertobatan sehingga kita dijauhkan dari dosa yang dapat membinasakan kebahagiaan bersama Tuhan dan sesama. Dalam sukacita kita puji nama Tuhan dengan kita menyanyikan kidung pujian Terang Paskah berseri, mari jemaat kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesudah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita mendengarkan berita anugerah. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati,
tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita bahwa kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam anugerah ini? Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, Suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan
di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan, Kematian semua orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan Dan akan menyerukan nama Tuhan. akan membayar nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita respon pembacaan Mazmur dengan mengangkat pujian, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tak ada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan mendasari ibadah kita pada kesempatan ini. Kita akan memohon tuntunan dan perkenan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu pada kesempatan ini, di hari Engkau kuduskan bagi kami orang percaya, dari rumah-Mu yang kudus, dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing, kami menghadap kekudusan-Mu, menyampaikan sukacita dan ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang terus kami alami dan kami aminkan dalam kehidupan kami, bagaimanapun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas ruang dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Bersama-sama kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mengakui keterbatasan kami, bahkan ketidaklayakan kami. Karena itu ya Roh Kudus, kami mohon urapi kami, agar dengan urapan itu kami yang terbatas ini diberi hikmat untuk memahami firman. Kami yang tidak layak
dilayakkan untuk merenungkan. Jauhkan dari kami segala macam kuasa kegelapan, agar pemberitaan firman-Mu ini boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami. Kami datang kepada Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam persekutuan ini yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Yang kedua, pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Dan yang ketiga, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan yang pertama, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Untuk pembacaan kitab Injil ini saya jemput jemaat berdiri. Perikop pembacaan kita diberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin firman Tuhan, kure sumangat Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara melalui ibadah ini. Saya percaya atas perkenan dan tuntunan lindungan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telah 5 kali hari Minggu berturut-turut kita beribadah di rumah atau di tempat kita masing-masing. Dan hari Minggu ini adalah kali yang ke-6. Semoga kita semua masih tetap setia dan bersukacita dalam keadaan seperti ini. Seharusnya demikian. Karena tidak ada hal apapun yang merintangi kita untuk terus menyatakan kerinduan kita kepada Allah, dan tidak ada hal apapun yang membatasi kita untuk menjumpai Dia dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kita mesti tetap bersabar menjalani proses ini sampai pada waktunya virus COVID-19 dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Pemerintah dan kita sendiri dari pihak gereja dan masyarakat sepakat dan dengan penuh perjuangan dan harapan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Masalahnya adalah kita berpotensi ditulari dan menulari dengan cara sedemikian rupa. Tentu kita tidak mau virus itu menulari diri kita, dan begitu juga kita tidak ingin menulari orang lain seandainya kita sudah sempat tertular dari orang lain. Terhadap virus atau penyakit apapun, kita tidak mau ditulari atau menulari orang lain. Keduanya buruk. Namun saudara-saudara,
seandainya kita ditanya, apa yang Anda mau tularkan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah menerima karya penebusan dari Yesus Kristus? Apa yang saudara ingin tularkan? Apa jawab saudara-saudara? Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Demikian pokok renungan kita saat ini. Hidup kudus bagi seorang percaya bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban atau keharusan bagi seorang Kristen. Hidup kudus itulah yang mestinya kita tularkan kepada orang lain, kepada dunia di mana kita hadir setiap saat. Alasan mendasar mengapa kita harus kudus atau hidup kudus adalah karena Allah itu kudus. Pertama Petrus 2 ayat 15. Sebagai anak-anak Allah kita pun harus kudus. Bagaimana hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus? Pertama, kita harus menyadari dan memahami dengan benar bahwa diri kita telah ditebus. Pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dengan jelas mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jangan pura-pura tidak tahu atau seolah-olah tidak tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus, yakni ditebus dari dosa yang memperhamba kita. Allah sudah menebus kita melalui Yesus Kristus dengan sangat mahal. Kita ditebus bukan dengan benda-benda, sekalipun benda-benda itu berharga seperti emas atau perak. Kita tidak seharga perak atau emas. Persembahan korban juga tak sanggup menyelamatkan kita. Ibrani 10 ayat 4 dan ayat 11 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Selanjutnya setiap imam melakukan setiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Kita sangat mahal karena untuk kita Yesus Kristus bersedia menjadi tebusannya. Darahnya, nyawanya, dan hidupnya dikorbankannya untuk kita. Di dalam Dia, hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia, melainkan sangat berharga. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit itulah kita meletakkan iman dan pengharapan kita yang tertuju hanya kepada Allah saja. Penebusan menjadi salah satu pengajaran dan pengakuan yang penting dalam pengakuan Gereja Toraja. Dalam pengakuan Gereja Toraja dirumuskan bahwa penebusan adalah karya penyelamatan Allah bagi umat manusia dan seluruh ciptaan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa manusia ditebus? Pertama, kasih Allah yang mau memulihkan relasi dengan manusia. Yang kedua, manusia di bawah kuasa dosa dan tak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Adapun makna penebusan itu adalah jaminan pasti pembenaran manusia di hadapan Allah. Relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Hutang dosa dihapuskan
dan manusia ditebus menjadi miliknya. Kuasa maut dan kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Jaminan kebangkitan di akhir zaman. Dan keselamatan hanya oleh korban Yesus Kristus. Yang kedua, dampak dari penebusan itu. Akibat yang ditimbulkan oleh penebusan itu adalah hidup kudus. Hidup kita yang telah dihargai dengan sangat mahal, serta eksistensi kita yang karena penebusan itu telah menjadi anak-anak Allah dan milik kepunyaan Allah, membuat kita harus mewujudkannya dalam bentuk kehidupan yang kudus. Melalui karya penebusan Kristus, hidup kita dipersiapkan untuk hidup kudus, yaitu suatu bentuk hidup yang keseluruhannya atau totalitas memuliakan Tuhan. Adanya penghapusan atau penebusan dosa bukanlah alasan untuk berbuat dosa lagi. Kita menjadi kudus artinya berbeda dengan atau terpisah dari, diperuntukkan bagi Allah dan juga berarti suci. Tanda yang nyata dari hidup kudus antara lain diuraikan dalam bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini. Hidup kudus ditandai dengan pikiran yang senantiasa tertata dengan baik. Sama dengan manajemen pikiran. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13. Siapkanlah akal budimu. Suatu persiapan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bukan hanya yang kita sebut aktivitas rohani. Maksudnya adalah pikiran harus selalu berada dalam keadaan yang selalu siap untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab, serta siap untuk menghadapi berbagai keadaan termasuk ketika harus menghadapi pencobaan atau ujian. Mengapa pikiran yang harus disiapkan? Karena pikiran kita bisa dipenuhi oleh hal-hal duniawi dan macam-macam kekhawatiran yang menyebabkan ketidaksiapan menghadapi segala hal. Maka pikiranlah yang lebih dulu harus dibereskan. Hidup kudus ditandai dengan sikap antusias terhadap firman Tuhan. Maksudnya, kerinduan untuk mendengar dan melakukan secara konkret. Mereka yang telah mendengar khotbah Rasul Petrus dalam hari Pentakosta itu pada akhirnya bertanya kepada Rasul Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Kisah Rasul 2 ayat 37. Yang penting bagi kita adalah bukan sekedar ingin tahu firman Tuhan yang dikhotbahkan ataupun dibaca sendiri, melainkan apa yang harus dilakukan. Saya lakukan, kami lakukan, atau kita lakukan. Dalam sebuah metode yang disebut baca gali Alkitab, ada 3 langkah yang harus dilakukan pada saat mempelajari Alkitab. Langkah pertama yaitu apa yang kubaca. Langkah kedua yaitu apa pesan yang kudapat. Dan langkah ketiga adalah apa yang kulakukan atau apa responku. Tampaknya ini sederhana, namun langkah-langkah ini menuntun kita tidak sekedar membaca, melainkan berusaha menemukan respon apa yang harus diwujudkan. Setiap kali membaca atau mendengar firman Tuhan melalui khotbah, mestinya 3 langkah ini selalu ada. Yang lebih penting adalah langkah ketiga. Apa yang kulakukan? Apa responku? Bila hanya langkah pertama, apa yang kubaca? Atau langkah kedua, apa pesan yang kudapat? Tanpa langkah ketiga, firman Tuhan
tidak memberi efek apa-apa untuk merubah kehidupan kita. Firman Tuhan tidak cukup hanya menyentuh otak. Firman Tuhan juga menyentuh hati, lalu kemudian tangan dan kaki untuk bergerak, bertindak, memberi, melakukan pesan firman Tuhan. Yang dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 22 tadi disebut bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Hidup kudus ditandai dengan keyakinan iman yang kokoh bahwa Tuhan ada dalam hidupnya dan bahwa Tuhan selalu menampakkan diri kepadanya. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita memang kadang seperti tidak nampak. Seperti murid yang berjalan bersama dengan Yesus ke Emmaus, tetapi tidak mengenali Yesus. Meski ada selaput yang menghalangi mata iman kita untuk melihat kehadiran Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus ada dan hadir dalam semua sisi kehidupan kita. Yesus terus melangkah bersama dengan kita, walau ia tak tampak oleh mata kita. Jejak-jejak langkah Tuhan nyata dari pertolongan dan penyertaannya tiap saat. Kita semua telah ditebus dan dikuduskan dari cara hidup yang sia-sia oleh Kristus. Maka janganlah menyia-nyiakan karya Allah ini. Jangan lagi menyerahkan diri kepada perhambaan dosa. Kekudusan yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kekudusan dalam seluruh hidup kita dan dalam relasi kita dengan sesama, bukan hanya dengan orang-orang tertentu saja. Kita meniru Allah yang kudus, yang suci. Kita meniru Dia meskipun kita pasti tidak akan pernah suci sesempurna seperti Tuhan. Kita bisa bernyanyi, ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Kita tidak akan pernah suci sesuci Tuhan. Tetapi bagaimanapun kita harus mengupayakan hidup yang suci atau kudus itu. Pada akhirnya, yang dapat memberi kesanggupan untuk mengupayakannya adalah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Perintah dan janji Tuhan bagi kita ialah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Jadi bukankah kekudusan itu sangat penting? Kekudusan adalah jaminan untuk bisa melihat Allah. Jika kita menjaga hidup kudus di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, maka kita dapat melihat Allah hadir bersama kita. Selamat hidup kudus. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan dengan sungguh bagaimana Allah yang sempurna dan kudus itu
telah menyatakan kedaulatan dan kuasanya serta kasih-Nya bagi dunia dan bagi manusia. Ia rela berkorban. Ia rela menderita, mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita sendiri. Inilah anugerah Allah yang terindah, yang mestinya terus-menerus mendapat tempat dalam hati kita, dalam pikiran kita, terlebih mengokohkan dan menguatkan pengharapan dan iman kita. Singkatnya, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita sudah dikuduskan. Kita menjadi milik Allah. Apakah yang dapat kita khawatirkan dalam menjalani kehidupan ini, termasuk ketika kita diperhadapkan dengan virus COVID-19? Sebagai manusia, kita dapat bergumul, merasa gelisah, khawatir dan takut. Tapi yakinlah dengan sungguh bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Dialah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli, saya jemput jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil membawa persembahan kita angkat pujian dari PKJ 150 ayat 1, 3, dan 4.
Ya Tuhan, hanya inilah. Mari kita berdoa sepakat kita berdoa. Syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa menikmati dan mengaminkan betapa besar kasih-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami bersama-sama dalam ibadah ini dengan seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada. Kami menaikkan kidung pujian, kami membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus agar firman yang sudah kami dengarkan sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami untuk menjadi pedoman, untuk menjadi dasar kehidupan kami, menuntun kehidupan dimanapun kami berada, apapun yang kami alami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai di tengah-tengah penata layanan dalam jemaat Tuhan di sini. Berkat-Mu, apapun bentuknya yang masih ada dalam kehidupan kami, Tuhan jadikan sebagai sumber sukacita. Berdoa untuk segenap majelis jemaat Tuhan di tempat ini, pengurus OIG, panitia, tim ibadah, pianis, kantoria, liturgis, PPA, kru multimedia, jemaat Bukit Tamalan Raya. Apapun peran yang Kau berikan kepada kami dalam penyelenggaraan ibadah dan dalam penata layanan, Tuhan berkati kami, berikan kami kesempatan melayankan yang terbaik. Berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di sini. Engkau sungguh mengenal kehidupan kami. Tuhan, sempurnakan sukacita kami ketika kami bersukacita. Berikan kekuatan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Berkati segenap jemaat Tuhan dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikan pekerjaan
tanggung jawab usaha mereka sebagai saluran berkat ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kekasih kami dalam kondisi lansia. Nyatakan kuasa-Mu melalui anak, cucu, anugerah Tuhan. Begitupun saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu. Terlebih ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang terpapar virus corona. Mereka sungguh-sungguh bergumul, tapi kami percaya Engkau menyertai mereka. Engkau terus meyakinkan mereka bahwa dalam keadaan seperti itu, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bersama-sama kami mengucap syukur berdoa dengan saudara-saudara kekasih kami yang Kau pertambahkan usianya di minggu ini. Perkenankan mereka bersukacita, menikmati berkat-Mu berupa pertambahan usia. Terimalah sukacita dan ucapan syukur mereka. Bapa di surga, kami menyampaikan pergumulan kami bersama-sama dengan manusia yang ada di dunia ini, di berbagai bangsa, karena penyebaran virus COVID-19. Tuhan, pemerintah, dan orang-orang yang bertugas di gugus terdepan, dokter, paramedis, polisi, tentara, siapapun yang sungguh-sungguh bekerja untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai, memberikan kekuatan, memberi perlindungan diri, agar dengan penuh semangat mereka dapat melakukan tugas kemanusiaan ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami berdoa agar pergumulan kami ini tidak berkepanjangan. Tuhan mendengarkan doa kami, melihat pergumulan kami, supaya kehidupan kami menjadi normal seperti sedia kala. Kami boleh menyapa seorang dengan yang lain dengan cara-cara yang kami lakukan selama ini. Kami dapat melakukan pekerjaan kami, usaha kami. Roda kehidupan boleh berjalan secara normal. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama bersukacita menjalani hidup anugerah-Mu. Dalam pergumulan ini kami mohon kuatkan pengharapan kami, kokohkan iman kami kepada-Mu. Janganlah Engkau membiarkan kami kehilangan pegangan, kehilangan pengakuan iman bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang senantiasa mengasihi kami. Kami berdoa dalam menjalani pergumulan ini, berikan kami kesempatan untuk saling melayani, untuk saling mengasihi, agar nyata bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan kasih yang sudah Kau perlihatkan, yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Bapa di surga, tuntun perjalanan kami, tuntun kami menjalani kehidupan ini, terlebih dalam pergumulan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuntun kami dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada. Peliharakan juga mereka. Perkenankan mereka menikmati kasih-Mu, agar kami bersama-sama terus mengucap syukur kepada-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, syukur kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Kita angkat pujian dari NKB 221 ayat yang ke-1.
Sungguh inginkah engkau? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah kemana saja Tuhan mengutus kamu, dan bersaksilah tentang kuasa Kristus sepanjang hidupmu. Arahkan hati pikiranmu kepadanya, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.